Cocok banget nih buat teman-teman yang mau tes SKD CPNS anti gagal. Tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Nah teman-teman, bersama aku hari ini Kanisa, kita akan mempelajari soal TWK CPNS yang berkaitan dengan integritas, bela negara, UUD 1945, dan juga bahasa negara. Yuk kita mulai aja langsung ke soalnya. Let's go! Oke teman-teman, yuk kita mulai masuk ke soal yang pertama, berkaitan dengan Pancasila. Pada dasarnya, nilai-nilai Pancasila diambil dari A. Budaya penjajah, B. Budaya negara-negara maju, C. Budaya asing yang terkenal, D. Budaya dari paham-paham besar di dunia, dan E. Budaya sendiri yang telah mengakar dalam jiwa bangsa. Nah teman-teman, kira-kira nilai-nilai Pancasila ini dasarnya dari mana sih? Apakah dari budaya penjajah? Bukan ya teman-teman. Atau dari negara-negara maju? Tentunya juga bukan. Selanjutnya, budaya asing yang terkenal. Bukan ya teman-teman, Pancasila bukan berasal dari budaya asing. Kemudian, dari paham-paham besar di dunia. Juga bukan. Jadi, yang tepat itu adalah yang E, budaya sendiri yang telah mengakar dalam jiwa bangsa. Jadi, Pancasila yang ditetapkan pada 1 Juni 1945 itu berasal dari budaya sendiri atau budaya bangsa kita yang telah mengakar dalam jiwa bangsa Indonesia. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Selanjutnya masuk ke soal yang nomor 2 berkaitan dengan UUD 1945. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Yang dimaksud dengan negara hukum adalah, nah di sini ditanyakan mengenai maksud dari negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Kita lihat opsi A ya. A. Negara yang selalu menggunakan hukum. B. Negara yang memiliki hukum. C. Negara yang berpatokan pada hukum dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. D. Negara yang memiliki lembaga hukum. Atau E. Negara tanpa hukum. Jadi maksud negara hukum ini adalah restat ya teman-teman. Disebutnya sebagai restat. Jadi apa sih maksud negara hukum? Maksud dari negara hukum itu adalah bahwa dalam suatu negara hukum, maka yang dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan sehari-hari itu adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Dan juga ada yang menyebutkan nih bahwa dalam teori rule of law atau restat, dijelaskan bahwa negara hukum adalah sebuah negara yang mana konsep penyelenggaraan negaranya itu didasarkan atas hukum. Jadi setiap penyelenggaraan pemerintahan, negara itu harus didasarkan atas hukum yang berlaku. Nah, jadi berdasarkan penjelasan tersebut, kira-kira jawaban yang tepat yang mana sih teman-teman? Benar banget, jawabannya itu yang C. Negara yang berpatokan pada hukum dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Ini ya teman-teman maksud dari negara hukum. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 3 berkaitan dengan integritas. Berdasarkan roadmap KPK, aksi sistem integritas nasional dilaksanakan pada fase A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, dan E kelima. Nah, di sini teman-teman aku punya penjelasannya nih. Di sini ada aksi roadmap KPK ya, di mana ada 3 fase. Fase pertama itu pada tahun 2011 sampai 2015, fase kedua 2015 sampai 2019, kemudian fase ketiga itu 2019 sampai 2023 dengan fokus sebagai berikut. Yang dapat teman-teman baca ya. Nah, tadi yang ditanyakan dalam soal adalah aksi sistem integritas, di mana kita bisa melihat nih, aksi sistem integritas itu ditemukan di fase yang kedua. Sini. Aksi sistem integritas nasional. Oke, oleh karena itu, jawaban atas soal ini merupakan yang B, itu yang kedua. Pada fase yang kedua. Jadi aksi sistem integritas nasional itu dilaksanakan pada fase yang kedua. Nah teman-teman, sebelum aku lanjut ke soal nomor 4, yuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like, komen,
dan juga subscribe. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang saat ini sedang berjuang CPNS juga ya. Nah teman-teman, kalau teman-teman mau tanya-tanya tentang soal CPNS 2023 atau tanya-tanya seputar CPNS, bisa banget nih teman-teman tanya di grup berikut. Karena di grup tersebut, teman-teman bisa banget nih sharing apapun seputar CPNS 2023, mulai dari soal atau tips and trik menjawab soal CPNS, agar nantinya teman-teman bisa lolos di CPNS 2023 dan tentunya secara gratis ya. Nah teman-teman, yuk kita lanjutin lagi ke soal yang nomor 4. Di mana soal nomor 4 ini berkaitan dengan bela negara. Berikut ini merupakan komponen utama, cadangan, dan pendukung dalam sistem keamanan dan pertahanan rakyat semesta kecuali A. TNI, B. Polri, C. Seluruh rakyat Indonesia, D. Infrastruktur pertahanan dan keamanan, atau E. Dukungan negara lain. Nah teman-teman, untuk menjawab soal ini aku punya penjelasannya nih. Di sini kita bisa melihat dari yang pertama Undang-Undang 1945 Pasal 30 ayat 2 dan juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Di sini kita lihat ya, Pasal 30 ayat 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Kemudian, di sini dijelaskan lebih lanjut nih dalam undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Di mana dijelaskan nih, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dan juga didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Dan di sini dijelaskan di pasal 8-nya, yang dimaksud dengan komponen cadangan siapa sih? Yang dimaksud dengan komponen cadangan itu ada warga negara, kemudian ada sumber daya alam, kemudian ada sumber daya buatan, dan juga ada sarana dan prasarana sosial, teman-teman, yang disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Nah, kemudian yang dimaksud dengan komponen pendukung, itu adalah warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana prasarana yang secara langsung atau tidak langsung itu digunakan juga nih untuk memperkuat komponen utama dan komponen cadangan. Jadi teman-teman, berarti kan di dalam Siskan HAM rata itu ada 3 ya, ada komponen utama, komponen cadangan, dan pendukung, di mana komponen utamanya di sini sudah jelas nih, TNI dan Polri, dan juga rakyat sebagai pendukung. Dan juga diperkuat lagi nih, adanya juga komponen cadangannya. Jadi teman-teman, kalau kita kembali ke soal ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana sih? Yang bukan nih, yang di sini ada kata kecuali ya. Berarti yang bukan merupakan komponen utama, komponen cadangan, dan juga yang bukan merupakan komponen pendukung. Kira-kira apakah A, TNI? Bukannya teman-teman, justru TNI ini menjadi yang utama nih. Dia komponen utama. Kemudian Polri juga utama ya. Rakyat tadi kan cadangan, rakyat tadi kan pendukung. Kemudian infrastruktur juga termasuk dalam sarana dan prasarana. Jadi yang bukan merupakan komponen utama, cadangan, dan pendukung itu adalah yang E, dukungan negara lain. Nah teman-teman, kita lanjut yuk ke soal yang terakhir. Soal kelima berkaitan dengan bahasa negara. Di sini ada teks nih teman-teman. Kita baca bareng-bareng ya. Tugas utama seorang guru adalah mengajar siswa di sekolah, bukan memberi les tambahan di rumah. Fokus pada pemberian les di rumah itu akan berpengaruh pada efisiensi pendidikan dan bukan tidak mungkin akan menurunkan kualitas dedikasi seorang guru. Pemberian les tambahan sebaiknya dilakukan hanya untuk meningkatkan kualitas siswa yang kurang dan bukan sebagai sarana menambah penghasilan. Nah, teman-teman, di sini ditanyakan nih, ide pokok dari paragraf tersebut adalah A. Fokus utama seorang guru adalah mengajar siswa di sekolah. B. Fokus pada pemberian les tambahan di rumah akan berpengaruh terhadap efisiensi pendidikan. C. Pemberian les tambahan akan menurunkan kualitas dedikasi seorang guru. D. Pemberian les tambahan adalah sarana menambah penghasilan. Atau yang E. Pemberian les tambahan akan meningkatkan kualitas dedikasi seorang guru. Nah teman-teman, untuk jawab soal ini, kita harus cari dulu nih, di mana sih letak gagasan utamanya. Nah pada paragraf ini, gagasan utamanya itu berada di awalnya nih. Di sini nih, tugas utama seorang guru adalah mengajar siswa, bukan memberi les tambahan di rumah. Jadi ini adalah merupakan
gagasan utama dari paragraf ini, yang mana berarti memperlihatkan nih kalau paragraf ini merupakan paragraf yang deduktif. Jadi untuk jawaban yang tepat itu adalah yang A. Fokus utama seorang guru adalah mengajar siswa di sekolah. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari aku mengenai TWK CPNS yang berkaitan dengan integritas, Pancasila, bela negara, UUD 1945, dan juga bahasa negara. Nah, untuk teman-teman, aku mau ngingetin sekali lagi nih, jangan lupa gabung ke grup berikut, karena di grup tersebut teman-teman bisa banget nih dapat banyak manfaat mengenai CPNS 2023, mulai dari tanya jawab soal, tanya-tanya secara interaktif, juga bisa banget nih nanya tips and trick ngerjain soalnya nih, biar nantinya teman-teman bisa melewati passing grade yang sudah ditentukan. Oke teman-teman, semoga teman-teman bisa mengerjakan TWK CPNS 2023 ini dengan lancar dan nantinya bisa lolos di formasi yang teman-teman pilih. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai bertemu di bedah soal selanjutnya.